Oke, jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar mengenai metode dan parameter. Nah, metode adalah kumpulan dari fungsi-fungsi yang biasanya digunakan di dalam pemrograman. Nah, jadi metode sendiri itu berfungsi untuk mengumpulkan beberapa fungsi, kemudian akan kita gunakan dalam sebuah aplikasi. Nah, kenapa kita bikin metode? Supaya untuk mengeksekusi sebuah fungsi, kita tidak perlu memanggil banyak fungsi lagi ya. Jadi kita jadikan satu ke dalam satu metode. Nah, untuk parameter sendiri adalah nilai yang akan dikirimkan dari metode. Ya, jadi nilai yang ada di dalam metode yang nantinya akan mendapat nilai dari form yang memanggil metode tersebut. Langsung saja ya, kita contoh saja di sini kita buat sebuah metode. Nah, metode itu adalah biasanya memiliki metode itu biasanya memiliki access modifier. Di sini saya pakai private karena ini masih dalam satu kelas, yaitu di kelas main. Kita pakai private void hitung. Nah, biasanya untuk metode itu huruf awalnya itu kecil ya di Java. Nah, di sini kita pakai shout sistem out print. Nah, kemudian kita tuliskan string saja di sini. Kamu telah memasuki metode hitung. Nah, seperti ini. Nah, untuk memanggil metode, kita harus membuat objek dulu dari kelasnya. Nah, di sini kelasnya adalah main, berarti kita harus bikin objek dari kelas main. Cara membuat objek sudah kita bahas pada materi sebelumnya, yaitu dengan cara kita ketik kelasnya dulu, kemudian kita bikin nama objeknya. Nah, biasanya namanya sama dengan nama kelas tapi hurufnya kecil ya. Kemudian kita pakai keyword new untuk membuat kelas. Nah, baru kita panggil kelas mainnya di sini dengan konstruktor kosong. Nah, ini kita sudah membuat sebuah objek dari kelas main. Nah, kemudian untuk memanggil metode hitung, kita tinggal tulis objeknya. Nah, untuk masuk ke dalam kelas itu kita pakai titik, kemudian kita cari hitung. Nah, ini langsung kita pilih saja. Nah, caranya seperti ini untuk memanggil sebuah metode. Coba kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Kamu telah memasuki metode hitung. Nah, jadi ketika kita memanggil kode yang ada di baris 20 ini, otomatis kita akan mengeksekusi fungsi yang ada di dalam metode hitung ya. Nah, di sini kita pakai shout. Makanya di sini outputnya itu adalah sebuah text string. Kamu telah memasuki metode hitung. Nah, seperti ini. Nah, ini disebut juga metode tanpa parameter ya. Nah, kita bikin metode baru yang menggunakan parameter private void hitung. Nah, namanya sama boleh asalkan isinya di sini beda ya. Misal kita pakai integer untuk parameternya bil1 int bil2. Nah, ini kita punya dua parameter di dalam metode hitung. Nah, baru di sini ya, kita akan coba memasukkan sebuah fungsi penjumlahan. Nah, seperti ini. Nah, untuk nilainya kita ambil dari parameter bil1 ditambah bil2. Nah, hasil ini kita cetak.
hasil. Nah, seperti ini. Nah, baru kita panggil dari sini. Cara memanggilnya sama, yaitu tulis main. Kemudian kita panggil hitung. Nah, pilih yang ada parameternya. Nah, kemudian kita isi. Di sini ada keterangannya int bil1. Berarti isi nilai yang ada di baris pertama ini dia akan masuk sebagai bil1 di parameternya. Misalkan kita set nilainya 10. Nah, untuk yang kedua, untuk bil 2-nya kita kasih nilainya misalkan 5. Nah, kemudian coba kita jalankan. Nah, hasil titik 2 15. Karena 10 ditambah 15 ya. Jadi nilai ini kita dapat dari sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk pembuatan metode yang lain dengan nama yang sama, supaya tidak terjadi bentrok atau error, nah kita sesuaikan saja parameternya ya. Jadi kalau kita bikin satu metode lagi yang sudah pernah kita bikin, nah misal seperti ini, nah ini salah satunya dia akan error ya, karena di sini variabel untuk parameternya sama. Nah, misalkan di sini parameternya sama-sama 2, tapi di sini coba kita ganti menjadi string. Nah, seperti ini. Yang ini juga kita ganti jadi string. Nah, maka metode ini dia tidak akan error ya, karena parameternya beda tipe data, biarpun sama-sama 2. Nah, tinggal nanti di sini kita sesuaikan fungsinya itu apa ya. Fungsinya misalkan seperti ini juga boleh ya. Ambil 1, ini contoh saja. Spasi plus bil 2. Nah, ini kita ganti hello. Nah, ini misal kita ganti nama depan, atau biasanya D-nya kita besar seperti ini. Nah, ini kita blok Ctrl R ya untuk merename semua variabel yang sama. Nama belakang. Nah, seperti ini. Nah, baru di sini kita panggil lagi ya. Cara manggilnya sama, main titik hitung. Nah, pilih parameter yang tipenya string, ada 2. Nah, nama depan. Nah, karena ini string, maka kita set nilainya pakai petik. Nah, nama depan misalkan Muhammad. Nah, nama belakangnya Nur Hidayah. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi akan muncul hello, koma, nama belakang, spasi, nama depan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau nilai parameternya itu adalah string tipe datanya, maka kita cara memberi nilainya pakai petik. Kalau integer, kita gunakan langsung nilainya seperti ini tanpa petik. Kalau kosong ya kosong, kita nggak perlu memberikan nilai apa-apa. Nah, mungkin segitu dulu materi untuk metode dan parameter. Kita akan lanjut di materi selanjutnya. Terima kasih.